Selamat malam, saya Heribertus Roy Juan. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pidana narkotika. Ilmu pidana narkotika. Jadi kita tahu ada dua jenis ya, paralegal. Yang pertama adalah paralegal mandiri dan paralegal yang bekerja di bawah advokat. Kalau paralegal mandiri itu kerjanya independen, jadi dia menawarkan layanan hukum kepada klien tanpa ada advokat di sana. Kalau yang paralegal bekerja di bawah advokat, jelas ya, di bawah pengawasan advokat dan firma hukum. Lalu kalau paralegal mandiri itu tugasnya administratif dan teknis dalam bidang hukum. Kalau paralegal yang bekerja di bawah advokat itu membantu advokat dalam persiapan kasus, penelitian hukum, dan tugas-tugas administratif. Kalau paralegal yang mandiri tidak boleh memberikan nasihat hukum atau mewakili klien di pengadilan. Kalau paralegal yang di bawah advokat juga tidak memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat hukum independen atau mewakili klien di pengadilan ya. Jadi sama ya. Lalu ketika ada pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, yang perlu dilakukan oleh paralegal mandiri itu mencatat ya semua poin penting dalam surat-surat dakwaan. Jadi dipelajari surat dakwaannya, fakta-fakta dipelajari, pasal-pasal hukum yang dilanggar, lalu juga argumen-argumen yang diajukan oleh JPU, jaksa penuntut umum, lalu mengidentifikasi inkonsistensi, jadi yang kesalahan-kesalahan yang misalnya ada dalam surat dakwaan itu dicatat ya, dicari. Lalu juga membahas surat dakwaan sama klien, jadi berdiskusi dengan klien. Jadi isi surat dakwaannya supaya klien itu paham ya. Jadi tuduhan yang diajukan kepada dia itu paham. Lalu juga untuk mempersiapkan ya bantahan itu juga perlu mengumpulkan informasi, lalu meriset aturan hukum yang ada. Tujuannya untuk membantah dakwaan, untuk membela klien. Lalu surat dakwaan dianalisa untuk tahu kelemahannya, celah-celah hukumnya apa aja. Nah, lalu juga nanti selama pembacaan itu juga kalau ada hal-hal penting juga dicatat ya. Kalau paralegal yang bekerja di bawah advokat itu tinggal berkonsultasi dengan advokat ya. Strategi pembelaannya gimana? Misalnya advokat butuh dokumen tambahan, diminta dipersiapkan, bukti-bukti dan saksi-saksinya disiapkan. Lalu informasi, misalnya klien juga memberikan informasi tambahan, itu juga dicatat ya, dikumpulkan. Lalu juga riset hukum untuk aturan-aturan hukumnya apa saja. Surat dakwaannya dianalisa. Dan hal-hal penting dalam pembacaan surat dakwaan itu juga dicatat ya sama-sama. Lalu ketika ada ya ini ya pembacaan eksepsi, kalau ada sesi pembacaan eksepsi untuk paralegal yang membuka kantor mandiri itu dokumennya jelas ya, dokumen eksepsi dipelajari. Jadi barang buktinya juga dikumpulkan. Ini persiapan sebelum sidang. Kalau waktu pembacaan eksepsi, jadi semua poin-poin dicatat ya, termasuk reaksi hakim dan reaksi penuntut juga boleh dicatat selama pembacaan eksepsi. Setelah pembacaan eksepsi boleh konsultasi dengan advokat. Karena paralegal kan gak bisa memberikan nasihat hukum ya, tidak bisa ya. Jadi mencari advokat. Lalu juga mempersiapkan dokumen untuk diperlukan dalam sidang berikutnya. Nah, sidang pembacaan eksepsi oleh terdakwa ini kalau misalnya paralegal bekerja di bawah advokat, jadi dokumennya dipelajari, dakwaan, bukti, argumen, bisa berkoordinasi juga dengan advokat, strateginya, poin-poin eksepsinya. Lalu waktu sidang selama pembacaan eksepsi, poin-poin juga dicatat, tanggapan dari JPU catat, reaksi hakim gimana, reaksi jaksa gimana.
Siapkan juga dokumennya. Lalu waktu setelah pembacaan eksepsi, diskusi dan evaluasi dengan advokatnya. Mungkin butuh bukti tambahan atau informasi tambahan. Lalu untuk sesi tanggapan penuntut JPU atas eksepsi ya atau replik ya. Repliknya dari JPU untuk para legal yang membuka kantor mandiri sebelum sidang itu dipelajari ya. Lalu buktinya dikumpulkan, waktu pembacaan replik juga catat poin-poin penting reaksi hakim dan JPU. Waktu setelah membaca eksepsi bisa konsultasi dengan advokat. Lalu kalau para rekan bekerja di bawah advokat, sebelum sidang sama-sama berkasnya dipelajari ya. Eksepsi dan dokumen dipelajari, diskusi dengan advokat. Lalu selama pembacaan eksepsi, poin-poin penting dicatat, termasuk tanggapan ya, replik JPU, argumentasinya, buktinya, posisi mereka ya. Juga lihat reaksi hakim, reaksi terdakwa dan hal-hal penting ya yang ada di sana. Lalu setelah pembacaan replik dari JPU bisa diskusi ya dengan advokat. Lalu pada sesi duplik untuk persiapan sebelum sidang untuk para legal mandiri. Jadi dupliknya dari tanggapannya dari JPU itu dipelajari. Lalu waktu penyusunan tanggapan duplik ya, ini duplik. Menyusun argumentasi hukum, mempersiapkan dokumen dan bukti, waktu menyusun tanggapan, setelah menyusun tanggapan konsultasi dengan advokat. Kalau para legal yang bekerja di bawah advokat, sebelum sidang dipelajari dupliknya, koordinasi dengan advokat, waktu penyusunan tanggapan waktu ini ya, penyusunan duplik, dokumennya dianalisa, ya, argumentasi hukumnya, buktinya, setelah menyusun, diskusi, dan evaluasi dengan advokat. Lalu kalau misalnya ada eksepsi, kan berarti ada putusan sela dari majelis hakim ya. Jadi untuk para legal mandiri sebelum sidang pembacaan putusan sela, eksepsi dipelajari kembali, bukti-bukti dipelajari kembali. Ini kan belum masuk pokok perkara ya. Selama pembacaan putusan sela, jadi mencatat hal-hal ya, poin-poin penting dari majelis hakim, putusan sela yang dibacakan dari majelis hakim, reaksinya dari hakim dan jaksa. Setelah membacakan pembacaan putusan sela, konsultasi dengan advokat. Lalu untuk para legal yang bekerja di bawah advokat, persiapan sebelum sidang, jadi pelajari kembali eksepsi dan bukti, koordinasi dengan advokat. Selama pembacaan putusan sela, bisa mencatat observasi reaksi dari hakim, jaksa, terdakwa, dokumen-dokumen dipersiapkan. Setelah pembacaan putusan sela, bisa diskusi dengan advokat. Kalau eksepsi ditolak, kan langsung masuk ke pokok perkara atau pembuktian. Untuk para legal mandiri, persiapannya analisa putusan selanya, kenapa kok ditolak, koordinasi dengan advokat. Selama persiapan sidang, dokumen-dokumennya, pertanyaan-pertanyaan saksi itu ada draftnya, draft pertanyaan saksi, argumentasi hukum, bukti-bukti, koordinasi dengan saksi. Jadi di follow up saksinya datang, dipastikan datang.
jadwalnya. Pemeriksaan barang bukti ya, pemeriksaan ulang bukti, dicek lagi. Setelah selesai sidang, pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian, ini bisa koordinasi dengan klien atau advokat. Kalau para legal bekerja di bawah advokat, sebelum sidang, analisa putusan eksepsi, kenapa kok ditolak, koordinasi dengan advokat, waktu sidang, persiapkan dokumen, draft-draftnya, draft pertanyaan saksi, draft argumentasi hukum, koordinasi dengan saksi, pemeriksaan diperiksa ulang lagi bukti-buktinya. Selama sidang bisa membantu advokat ya, bisa koordinasi dengan advokat. Nah, kalau pemeriksaan saksi ini dimulai dari saksi korban ya. Jadi saksi yang menjadi korban sampai saksi meringankan. Lalu ada saksi ahli juga. Setelah pemeriksaan saksi baru masuk ke pemeriksaan barang bukti ya. Jadi pemeriksaan saksi baru masuk ke pemeriksaan barang bukti. Jadi supaya simple, dicatat aja. Di paralegal kan tidak boleh memberikan nasihat hukum ya, dan mewakili klien di persidangan. Nah, jadi kan ada pertama kan pembacaan, ini kan pidana ya, hukum acara pidana. Ini kan pembacaan surat dakwaan oleh JPU. Lalu pembacaan eksepsi oleh advokat. Lalu replik oleh JPU ya. Lalu duplik oleh advokat. Lalu putusan sela oleh majelis hakim. Nah, ini setiap sidang catat reaksi hakim, reaksi JPU, dan reaksi terdakwa. Siapkan draft ya untuk pemeriksaan saksi ya. Untuk pemeriksaan saksi, siapkan draft pertanyaan. Nah, konfirmasi kehadiran saksi ya, saksi-saksi di persidangan. Lalu saksi yang hadir dari saksi korban dulu, lalu saksi meringankan, dan saksi ahli. Nah, kalau misalnya eksepsi ditolak, berarti kan langsung. Jadi kalau eksepsi ditolak, masuk ke pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian. Nah, jadi sebelum ada pemeriksaan saksi, dokumennya, berkasnya disiapkan. Lalu juga koordinasi dengan advokat. Daftar pertanyaannya ada draftnya ya. Jadi disiapkan draft pertanyaan untuk saksi. Dokumen itu juga ya. Nah, untuk pemeriksaan, untuk pembuktian, sidang pembuktian, siapkan demonstrasi ya. Kalau misalnya perlu didemokan, atau visualisasi yang mendukung
Lalu selama saksi diperiksa, itu juga mencatat ya informasi dari saksi. Lalu selama sidang pemeriksaan saksi, ini bisa membantu menjawab pertanyaan, bisa membantu saksi menjawab pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan. Lalu setelah waktu pemeriksaan barang bukti, pastikan barang buktinya ada nih. Lalu untuk pemeriksaan terdakwa, jadi ini kan kalau eksepsi ditolak, masuk ke pemeriksaan ya. Pemeriksaan saksi, lalu pemeriksaan barang bukti, terus pemeriksaan terdakwa ya. Oke, nah jadi sebelum sidang ini untuk pemeriksaan terdakwa. Pemeriksaan terdakwa sebelumnya dipersiapkan dahulu terdakwa ya. Lalu masuk ke pembacaan tuntutan. Bacaan tuntutan oleh JPU. Sebelum sidang, kronologi pastikan ini ya, dipelajari ya. Pahami kronologinya. Jadi ini ketika sidang pembacaan tuntutan dan pidana oleh JPU, pastikan pahami kronologinya. Kronologi peristiwa, lalu selama sidang, jadi catat reaksi dari hakim, JPU, terdakwa. Setelah itu kan pembacaan pembelaan ya, pledoi. Jadi sidang pledoi setelah pembacaan tuntutan ya. Pembacaan pledoi atau pembelaan ya oleh advokat. Ya, siapkan dokumen, waktu sidangnya catat hal penting, catat reaksinya. Waktu setelah selesai ya koordinasi dengan advokat. Lalu pembacaan replik ya. Replik oleh JPU. Replik oleh JPU. Nah, catat hal-hal penting yang diajukan. Reaksi juga dicatat. Tindak lanjut setelahnya ya koordinasi dengan advokat. Lalu masuk ke duplik oleh advokat ya.
Persiapannya ya dipelajari lagi ya, dupliknya dan repliknya. Persiapkan dokumen dan barang bukti. Waktu selama sidang ya dicatat detail-detail penting, reaksi dari hakim, jaksa. Lalu setelah pembacaan ya koordinasi lagi dengan advokat. Nah, setelah itu pembacaan putusan. Setelah duplik, pembacaan putusan oleh hakim ya. Nah, majelis hakim. Jadi sebelum sidang cek dulu semua berkas. Persiapkan terdakwa secara emosional. Nah, ini. Ketika sidang pembacaan putusan perlu persiapkan terdakwa ya secara mental secara mental ya. Selama pembacaan putusan, dukungan moral, lalu cek reaksi dari orang-orang yang ada di sidang. Setelah itu ya koordinasi mau banding atau menerima putusan. Itu sesi materi pidana narkotika. Terima kasih, sekian.